Dari yang saya lihat sejauh ini, orang-orang yang keluar dari Marine Biotech biasanya kerjanya lumayan unik. Menurut kakak sebagai marine biotechnology student, urgensi tentang marine biotechnology di Indonesia itu tinggi nggak sih kak? Urgency, kalau harus bilang yes. Karena lu harus lulus. Indonesia itu apa yang bakal dibilang antar, kayak belum disentuh bahkan. Kayak mereka selalu pengen dipanggil ke Indonesia. In fact, Oke, sebelumnya perkenalkan lagi, nama aku Kira, aku dari tim sosial medianya kelasku. Terima kasih buat Kak Marco udah ngeluangin waktunya hari ini untuk di-interview. Sebelumnya, kita kenalan dulu nih Kak. Aku kan Kira, aku dari SMA Garuda Cendekia, dari tim kelasku. Kalau kakak nih dari universitas mana Kak? saya dari Xiamen University Malaysia. Universitas aslinya di Cina, tapi saya yang di cabang Malaysianya. Kalau boleh tahu universitasnya ada cabang di mana aja nih Kak, selain di Cina dan Malaysia? Dari yang saya dengar, benar-benar baru Malaysia. Oke, sebelumnya hari ini kita mau ngomongin tentang jurusannya kakak itu Marine Biotechnology. Mungkin buat teman-teman kelasku yang nanti pengen masuk ke jurusan yang sama kakak, biar jadi lebih insightful sama info-info yang nanti kakak bakal sharing. Oke, langsung aja kita mulai ya kak. Marine Biotechnology itu kan jurusannya masih lumayan asing ya, apalagi di orang-orang Indonesia. Mungkin belum banyak yang tahu Marine Biotechnology itu apa sih. Jadi kalau boleh kakak deskripsiin sebenarnya Marine Biotechnology itu mempelajari apa sih kak? Sama mungkin apa pelajaran SMA harus dikuasai kalau mau masuk ke jurusan Marine Biotechnology? Ya, belajarnya apa? Primary core course yang saya lewatin itu biologi utamanya kan, jadi kursus-kursus kayak genetics, basic biology, ada berapa kelas basic biology, terus ada biology lab, microbiology. Jadi semua bidang biologi in a sense termasuk, tapi terutama oceanografi dan makhluk lautan. Jadi fisika dikit ada, karena oceanografi itu fisika bukan biologi, tapi at the same time efek makhluk hidup laut itu saking terefeknya sama lautnya sendiri, kita harus belajar dua-duanya kan. Utamanya kita belajar teknologi-teknologi yang kita pakai buat ngurusin kelautan. Jadi contoh jenis-jenis hal yang kita pakai buat mancing atau research atau restorasi, biasanya restorasi kelautan, restorasi coral reef, itu semua termasuk bioteknologi ya. Jadi teknologi apa yang kita pakai buat kelautan aman atau enggak, efektif atau enggak, dan sisanya ada lumayan banyak fisika. Oke, berarti buat anak-anak SMA yang mungkin pengen masuk ke jurusan Marine Biotechnology, berarti harus kuat di biologi sama fisikanya ya kak? Jujur aja, kalau harus bilang harus kuat semuanya. Bahkan lecturernya sadar kalau Marine Biotech itu yang tersusah, gara-gara contoh buat first year new energy student, mereka butuh fisika dan kimia dan mat. Buat engineering, mereka butuh mat dan fisika, nggak ada kimia. Buat biologi, saya dapat general chemistry, general physics, basic biology, calculus, programming. Programming nggak terlalu banyak, tapi ada gitu. Statistics juga ada. Jadi almost harus jadi jack of all trades kalau mau masuk Marine Biotech. Berarti walaupun namanya Marine Biotechnology, tetap semuanya harus dikuasain ya kak? Ya, sayangnya. Yes. Kalau boleh tahu nih kak, kan ada juga jurusan namanya Marine Biology, kalau nggak salah ya. Apa sih perbedaan marine biologi sama marine bioteknologi? Kemungkinan besar ujung-ujungnya cuma beda di spesifikasi. Jadi kalau buat saya di kuliah saya, spesifikasi itu cuma di tahun terakhir. Jadi ada beberapa subjek yang benar-benar khusus saya dapat. Contoh, banyak course dapat general physics, banyak course dapat basic bio, tapi nggak semua course bakal dapat microbio atau marine genetics. Bedanya bakal di situ. Orang bakal bilang job prospeknya beda. Yang marine biology mungkin nggak bakal dapat programming, saya dengarnya. Jadi mereka nggak dapat banyak yang teknologi, yang statistika. Oke, berdasarkan apa yang udah Kak Marco sharing-sharing nih, kan marine bioteknologi itu kalau bisa dibilang jurusan yang spesifik banget ya Kak, ilmunya. Kalau boleh tahu nih, apa sih alasan Kak Marco awalnya milih jurusan marine bioteknologi? Apa sih yang bikin kakak yakin kalau oke, ini jurusan yang pantas buat saya gitu? Kalau pantas banget, kurang yakin. Tapi pertama, biologi saya paling bagus dulu di SD sampai SMA. Kedua, saya emang suka kelautan, dan Indo kelautan tuh emang kaya. Negara lain bisa iri gitu loh. Oke, masih dalam topik proses pemilihan jurusan nih Kak. Mungkin kakak kan udah ada minat dari dulu ya, berarti dari SD. Tapi pas SMA itu masih ada kayak misalnya mungkin kakak ngambil kursus khusus gitu, atau bimbel atau gimana gitu Kak prosesnya?
Pas saya SMA di Indo sekolah udah mulai ada semacam kurikulum spesifikasi IPA, IPS, terus bio, fisika, kimia. Jadi dari situ pun kita udah disuruh, milih mau bidang apa. Ujian nasional kan jadi dibagi jadi 3 tuh, mau kimia, fisika atau biologi. Jadi dari situ pun saya udah milih biologi. Kalau bimbel khusus kayaknya nggak ada. Oke, sekarang mungkin kita bisa move on ke prospek kerjaan nih. Kalau kedokteran kan mungkin jadi dokter. Kalau misalnya marine bioteknologi tuh abis lulus tuh kerjanya apa sih Kak? Boleh diceritain? Ya, entah kenapa lecturer saya suka bilang ke saya, kalau lo milih course ini buat dapet duit, jangan berharap banyak. Gara-gara mungkin bidangnya in general nggak terlalu di-appreciate. Makanya jadi kayak pikir lebih ke passion daripada ke prospek. Tapi prospeknya ada lumayan banyak sebenarnya. Bisa jadi marine environmentalist, bisa jadi ecologist. Biasanya jenis orang-orang yang lakuin coral reef recovery, kan jadi coral reef banyak yang rusak, kita rasakan, dan ujung-ujungnya mereka berusaha restore. Ada juga cruise researcher, jenis-jenis orang yang naik perahu dan buat berbulan-bulan mereka benar-benar cuma ngekatalog apa yang mereka tangkap, dan jenis-jenis imigrasi yang mungkin mereka tangkap di radar kan mereka bakal patrol di sekitar area. Saya lupa nama jobnya, tapi ada yang kerjanya ngetes kualitas air bahkan di laut. Jadi mereka keliling, mereka benar-benar cuma naro a huge device ke dalam laut, terus diangkat lagi, terus mereka ngetes kualitas airnya. Job prospeknya banyak. Dari yang saya lihat sejauh ini, orang-orang yang keluar dari marine biotech biasanya kerjanya lumayan unik. Oke, masih ngomongin tentang seputar pekerjaan nih Kak. Menurut Kakak sebagai marine biotechnology student, urgensi tentang marine bioteknologi di Indonesia itu tinggi nggak sih Kak? Kalau memang tinggi itu kenapa? Kalau enggak, kenapa? Ya, urgensi. Kalau harus bilang, yes. Karena saya kan ada lecturer counselor. Dia dari Australia, umurnya kayak 70-an, dia udah tua, dan dia udah keliling dunia essentially. Salah satu lecturer yang bakal kasih tahu lu betapa dia udah putar dunia berkali-kali. Dan dia bakal, setiap kali saya datang ke office dia dan bilang, ini course kenapa susah banget apa segala, dia bakal selalu bilang, lu harus lulus karena Indonesia itu apa yang bakal dibilang untapped, kayak belum disentuh bahkan in a way. Dan researcher kayak dia sendiri itu jealous, kayak mereka selalu pengen dipanggil ke Indonesia. In fact, kalau nggak salah tahun ini dia disuruh ke sekitar Bali ngelakuin patrol sekitar situ buat do the same research. Dan kalau dipikir itu berarti Indonesia sendiri nggak take full use of marine environment kita sendiri kan. Big problem, karena kalau kita nggak pakai, negara lain bakal pakai. Itu jujurnya aja kan. Jadi kalau mau urgensi ya 2 bidang itu. Oke, jadi Kak Marco, mungkin kalau misalnya teman-teman kelasku nih ada yang pengen jurusan marine bioteknologi, tapi mungkin belum bisa atau belum boleh kuliah ke luar negeri, ada nggak sih Kak jurusan marine bioteknologi di Indonesia atau mungkin yang mirip-mirip sebenarnya ilmunya sama marine bioteknologi? Ya, sayangnya nggak banyak. Sebelumnya kan saya SBMPTN, terus nggak diterima di yang saya mau, dan saya nyari benar-benar buat yang marine, antara bioengineering atau biotech, nggak ada, kecuali satu, cuma ada di UI. Kalau nggak salah itu baru banget, saking barunya baru ada 50 kursi pas saya lagi simak UI itu. UI Marine Bioengineering, Biomechanical Engineering kalau nggak salah. Jadi cari aja, dan orang lain harus ngelakuin research sendiri. Saya nggak tahu kalau tiba-tiba udah mulai ada kelas-kelas baru, karena terakhir saya tes itu nyaris 3 tahun yang lalu. Oke, masih untuk teman-teman kelasku yang mungkin mau masuk ke jurusan marine bioteknologi, dari Kak Marco sendiri ada nggak sih kayak tips-tips belajar atau hal-hal yang harus diperhatikan atau hal-hal yang harus diketahui tentang jurusan Kak Marco sebelum mereka masuk ke jurusan tersebut? Pertama, kalau misalnya mindsetnya gue mau kabur dari kimia atau gue mau kabur dari fisika, nggak bisa kan, itu emang intinya. Jadi kedua apa ya, kalau belajar marine biotech awal-awal itu bener-bener siap-siapin materi SMA, kalkulus SMA keluar, basic bio SMA keluar, general chemistry keluar, dan itu semua bener-bener materi SMA yang diulang lagi. Jadi keep the notes, simpen note SMA, simpen kertas-kertas ujiannya, latihan kalkulus lagi, hafalin lagi itu tabel kimianya. Sisanya basic principle, ingat yang ada di SMA karena semuanya bakal mulai dari situ. Oke, Kak Marco, terima kasih banyak untuk info-infonya, sharing-sharingnya. Mungkin buat teman-teman yang pengen masuk ke marine bioteknologi ini akan sangat membantu. Apalagi ini udah mau dekat-dekat UTBK nih, udah beberapa bulan lagi, jadi siapin mulai sekarang. Dan terima kasih untuk
waktunya Kak. Aku tahu kalau kuliah pasti sibuk banget, jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nanti video interview ini akan kita upload di sosial medianya kelasku. Jadi kalau misalnya nanti videonya sudah up, nanti akan kita update ke Kak Marco-nya. Terima kasih Kak, terima kasih banyak. Selamat sore Kak Marco. Terima kasih banyak Kak.